Gilang terdiam dan menatap Hana dengan tatapan sulit diartikan. Dadanya mulai sesak mendengar ucapan yang keluar dari bibir orang yang sangat ia sayangi di depannya itu. "Kamu bercanda kan?" tanya Gilang lirih, dengan nafas yang mulai tidak beraturan. Hana menggelengkan kepalanya, membuat Gilang terasa seakan tertimpa batu besar dan pisau yang tepat menusuk ke hatinya. "Hana gak bercanda, Kak. Semua ini demi kebaikan kita bersama. Hana bukan orang yang tepat untuk kakak. Tapi Hana yakin jika suatu saat nanti akan ada orang yang bisa membahagiakan kakak lebih daripada Hana. Dan juga lebih baik dari Hana." Ucap Hana panjang lebar dengan tersenyum kecil pada Gilang. Gilang menatap mata Hana, mencoba mencari kebohongan dan keterpaksaan di sana. Tapi ia sama sekali tidak menemukannya. Gilang menundukkan kepalanya, dengan tangan kanan yang kini menyentuh dadanya. Sesak, sangat sesak. Seolah tidak ada pasokan udara yang masuk ke paru-parunya. Tapi yang sesak bukanlah paru-parunya, melainkan hatinya. Tiba-tiba ponsel Hana berdering, membuat wanita itu segera merogoh tas kecil yang sedari tadi ia bawa. Ia mengernyit saat melihat siapa nama yang tertera di layar ponselnya. Dengan cepat, ia mengangkat telepon itu dan sesekali menatap Gilang yang duduk di hadapannya dengan kepala menunduk. "Assalamualaikum, Ma. Ada apa?" tanya Hana saat mengangkat telepon dari ibunya. "Kamu di mana, sayang? Bisa tidak ke rumah hari ini?" ucap Cantika di seberang telepon. Hana terdiam sejenak dan menatap Gilang, lalu menghembuskan nafasnya. "Iya, Ma. Sebentar lagi Hana ke sana," ucap Hana membuat Cantika tersenyum di seberang telepon. "Ya udah, Mama tunggu kamu di sini ya. Ada hal penting yang harus Mama beritahu ke kamu," ucap Cantika di seberang telepon dengan nada sedikit bahagianya. Dan kemudian memutuskan panggilan setelah mengucapkan salam pada Hana. Dan Hana membalas salam dari ibunya itu. Hana kembali menaruh benda pipi itu di dalam tas kecilnya. Dan kembali menatap Gilang yang masih menundukkan kepalanya. "Kak Gilang, Hana pamit ya, mau ke rumah Mama," ucap Hana berpamitan pada pria di hadapannya yang hanya menganggukkan kepalanya tanpa mendongak dan menatap Hana. Hana bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekat ke arah pintu keluar untuk segera ke rumah orang tuanya. Gilang mendongak dan menatap nanar pada Hana yang keluar dari kafe itu. Ia menyesal, sangat menyesal. Ia menyesal karena tidak mendekati Hana saat masih semester 1 di SMA. Ia hanya menatap Hana dari kejauhan. Adik kelas yang selalu tersenyum pada siapapun dan kadang bersikap polos yang membuat ia gemas. Kata-kata pertama kali saat ia dan Hana berbicara secara langsung kembali terngiang di kepalanya. "Halo Kak, ini ada surat dari teman aku yang di sana." "Ah, iya, bukan surat dari kamu." "Eh, bukan Kak, itu dari teman saya." Iya, saya tahu. Katakan pada sahabatmu ya, kalau aku naksirnya ke kamu." "Hah? Tadi kakak bilang apa?" "Tidak ada, lupakan saja." Air mata Gilang jatuh dan membasahi pipinya. Ia semakin merasakan sesak di dadanya. Kembali memori saat sebelum dia akan berangkat ke Singapura terngiang di kepalanya. "Hana, besok aku akan ke Singapura." "Eh, lama ya Kak?" "Hehe, iyalah, kan harus selesaiin kuliah di sana. Tapi kamu tenang aja, aku tetap setia kok," ucap Gilang dengan mengusap lembut kepala Hana, dan sedikit melirik pada dua sahabat Hana yang berdiri tidak jauh dari mereka. "Iya Kak, Hana ngerti kok. Hana juga janji akan setia ke kakak. Aku janji ke kamu, setelah lulus dari sana, aku akan bawa kedua orang tua aku untuk ke rumah kamu." "Untuk apa Kak?" "Untuk lamar kamu lah. Kamu itu lama-lama buat aku makin gemes tau gak?" ucap Gilang semakin mengacak rambut Hana yang duduk di hadapannya. "Beneran?" "Iya, dan ketika kita menikah, kita mulai semuanya dari nol bersama."
ucap Gilang tersenyum dan menampilkan deretan giginya. Janji, ucap Hana dan Gilang bersamaan, lalu mengaitkan jari kelingking mereka. Momen romantis untuk yang terakhir kali bagi mereka berdua. Gilang menjatuhkan kepalanya di atas meja, lalu menangis tanpa suara, mengeluarkan semua rasa sesak di dadanya. Jika Revan yang mengatakan hal itu, ia tidak peduli. Tapi kali ini Hana yang mengatakannya. Wanita yang ia cintai selama 5 tahun, menyayanginya dengan sepenuh hati. Tapi kenapa takdir selalu berkata lain? Kenapa hubungan mereka harus berakhir seperti ini? Hana tidak lagi menyandang status sebagai kekasihnya, melainkan sebagai istri orang. Itu pun masih berhubungan dengan keluarganya. Aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kau sudah memilihnya. Memilih dia yang datang setelah aku. Aku rela. Aku rela melepaskanmu jika memang sudah keputusanmu untuk bersamanya. Maafkan aku, karena telah egois untuk tetap memilikimu. Tapi mulai sekarang, aku hanya akan mendoakanmu agar bahagia bersamanya. Meski aku merasakan sakit di hatiku, tapi itu tidak apa-apa, asal kau bahagia. Batin Gilang dengan menggigit bibir bawahnya. Ia bangkit dari duduknya dengan terus menyeka air matanya. Gilang berjalan keluar dari kafe itu dengan masih sesenggukan. Untung saja kondisi kafe tidak terlalu ramai, sehingga tidak banyak orang yang melihat Gilang menangis hari ini. Ia berjalan seperti tidak memiliki nyawa. Hanya ada wajah sembab dan bekas air mata yang masih membasahi pipinya. Gilang membuka pintu mobilnya, lalu segera masuk dan melajukan kendaraan itu ke rumahnya. Gilang kembali terisak saat kenangan-kenangan lama kembali berputar di benaknya. Ya Allah, kenapa kau tidak menghilangkan segala kenangan indah ini dari pikiranku? Aku menyerah. Aku sungguh telah menyerah ya Allah. Batin Gilang kini menghentikan mobilnya di tepi jalan yang cukup sepi dan mulai kembali menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Hana hanya terdiam dengan menatap keluar jendela taksi yang ia tumpangi untuk ke rumah kedua orang tuanya. Ia kembali mengingat saat di mana dirinya melihat Gilang di kafe yang hanya menundukkan kepalanya. Hana menghembuskan nafasnya, lalu menyandarkan punggungnya dengan masih menatap keluar jendela taksi itu. Ia tahu kata-katanya sangat melukai hati Gilang, tapi hal itu adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Kadang yang terbaik tidak selalu berdampak baik bagi keduanya, dan sudah pasti salah satu di antara mereka akan terluka. Keputusan Hana sudah bulat. Ia ingin hidup tenang bersama dengan suaminya, tanpa harus terikat akan hubungan masa lalu. Ia ingin bahagia dengan keluarga kecilnya. Hana mengusap pelan perutnya, dengan memejamkan matanya. Kasih sayang suaminya meluluhkan hatinya dan tidak bisa Hana pungkiri jika ia mulai mencintai suaminya. Entah sejak kapan Hana tidak tahu. Mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah keluarga Disap. Hana segera turun dari taksi. Setelah membayar taksi itu, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Hana membuka pintu rumahnya dan berjalan masuk ke dalam dengan senyum di wajahnya. Tapi senyum itu tidak bertahan lama saat ia melihat seseorang yang duduk bersama dengan kedua orang tuanya di ruang tamu.